Manipulasi terjadi akibat ego manusia yang dikuasai dosa. Bisa kita yang melakukan, bisa juga orang lain yang melakukan. Contohnya, ada banyak kasus di mana orang merasa terjebak di dalam sebuah hubungan. Mereka merasa tidak bisa keluar dari hubungan tersebut karena pacarnya mengancam akan bunuh diri apabila mereka sampai break up. Manipulasi akan terjadi ketika kita mencoba untuk melanggar boundaries kehidupan orang lain. Bentuknya bisa yang pertama, mengambil hak orang lain dalam menentukan pilihan untuk hidupnya. Atau kita melemparkan tanggung jawab kepada orang lain atas pilihan yang harusnya kita ambil. 1 Korintus 3 ayat 10-15 mengatakan begini, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, dia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, dia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Di sini jelas bahwa gospel menegaskan pelayanan ataupun perbuatan tidak membawa keselamatan. Keselamatan adalah karena kasih karunia Tuhan yang kita terima dengan iman, dengan percaya. Ya, keselamatan pasti akan berbuah ucapan syukur, rasa kagum pada Tuhan, hati yang menyembah, hati yang mencintai Tuhan dan mencintai firman-Nya, berbuah perubahan hidup dan ketaatan pada firman Tuhan. Keselamatan pasti akan membawa dampak itu kepada orang-orang yang menerimanya. Tapi ternyata tidak semua orang percaya yang sudah diselamatkan akan hidup berkemenangan. Alkitab menjelaskan begitu. Ada orang yang diselamatkan tapi hidupnya hancur berantakan. Penuh dengan kekalahan, penuh dengan luka. Karena dia tidak mau membangun hidupnya dengan benar. Boundaries yang saudara dan saya bangun itu akan membawa akibat baik jangka panjang ataupun jangka pendek di dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa mengatakan dengan tegas siapa diri kita, berarti kita memiliki boundaries yang lemah. Akibatnya kita akan kesulitan untuk menolak apa yang sebenarnya bukan diri kita. Dan kita akan kesulitan untuk menerima apa yang sebenarnya menjadi bagian dalam hidup kita. Gospel sekali lagi menegaskan apa yang ya dan apa yang tidak tentang kita sebagai umat tebusan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Apakah saudara bisa melihat dirimu dengan jelas dan tegas sebagai bangsa yang terpilih? Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Saudara dan saya adalah bangsa yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita semua dipanggil untuk melayani, menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Saya berdoa supaya kita bisa mendapat kasih karunia Tuhan. Sehingga kita bisa berkata dengan jelas, dengan tegas apa yang ya dan apa yang tidak tentang kita. Sesuai apa yang Tuhan katakan tentang kita.